kamu cari anak manajemen dan akuntansi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak ekonomi, aku maju paling depan. Ekonomiku siap mutar denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saniati Salehah, NIM 224010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah dinasti yang berkuasa di Ifriqiya sejak tahun 800 sampai 909 Masehi dan didirikan oleh Aghlabi putra Ibrahim. Selama pemerintahan itu, Islam berkembang pesat di Tunisia dan Aljazair dengan pusat kotanya di Kairouan. Kejayaan Aghlabiyah terjadi pada masa Ziyadatullah I sebelum akhirnya keadaan Aghlabiyah merosot menjelang akhir abad 9. Propaganda Syi'i Abdullah, salah satu perintis Fatimiyah, memilih pengaruh yang kuat sehingga Ziyadatullah III terusir dari Mesir dan berakhirlah riwayat Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Setelah dinasti Aghlabiyah berhasil diruntuhkan, kini yang berkuasa di Mesir adalah dinasti Fatimiyah, sebuah dinasti yang dinisbatkan pada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan istri Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini didirikan oleh Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi dengan perjalanan pemerintahan melalui dua fase, yakni konsolidasi dan parlementer. Pada fase kedua inilah terjadi perang salib yang berlangsung sampai dinasti selanjutnya. Keadaan dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Al-Mu'izz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Pada masa itu pula telah dibangun sebuah masjid Al-Azhar, sekarang telah menjadi universitas. Selain itu, Dar Al-Hikmah sebagai pusat kajian berbagai ilmu dan tempat bertemunya para pujangga. 3. Adapun aliran yang dianut masyarakat Fatimiyah adalah Syiah Islamiyah. Setelah Khalifah Al-Aziz berkuasa, pamor dinasti Fatimiyah mulai turun. Maka berakhirlah riwayat dinasti ini pada tahun 1171 Masehi pada masa Khalifah Al-Aziz. Kekuasaannya telah berhasil ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang berkuasa selanjutnya. Dinasti Ayyubiyah akhirnya berhasil merebut Mesir dari tangan Fatimiyah. Dinasti ini didirikan oleh Salah al-Din al-Ayyubi, seorang Kurdi yang beraliran Sunni. Ketika Ayyubiyah di bawah kekuasaannya, perkembangan yang dialami cukup pesat, baik di bidang industri, pertanian, perdagangan, pendidikan, arsitektur, militer, dan filsafat serta keilmuan. Sedangkan peninggalan yang terpenting adalah Dar al-Hadis al-Kalimiyah yang dibangun pada tahun 1222 Masehi untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di berbagai mazhab hukum Sunni. Keberhasilannya yang gemilang adalah dapat menumpas tentara-tentara salib dan mempersatukan kembali umat Islam di jalan yang sama. Kondisi ini tidak berlangsung lama. Sepeninggal Salahuddin, karena demam yang dideritanya tahun 1193 Masehi, Ayyubiyah mulai menampakkan kemunduran. Dinasti ini mulai terkoyak oleh perselisihan intern keluarga peninggal Al-Kamil. Pada saat itu, pemberontakan yang dilakukan oleh budak Mamaliknya. Resimen inilah yang akhirnya dapat menaklukkan Ayyubiyah di bagian barat pada tahun 1250 Masehi, sedangkan Ayyubiyah di Syria ditaklukkan oleh Mongol. Selanjutnya, sejarah perang salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Perang salib merupakan peristiwa perang tentara Islam dan Kristen yang sangat penting dan perjalanan sejarah masyarakat Muslim dan Kristen Eropa. Perang salib termasuk perang terlama yang memakan waktu kurang lebih 2 abad, 1096 sampai 1291 Masehi.
Hal ini terjadi bermula kebencian umat Kristiani terhadap masa pemerintahan dinasti Seljuk yang dapat menguasai kota suci mereka. Terlebih dinasti menguasai Baitul Maqdis. Dalam peperangan ini, tentara salib memakai tanda salib di pakaiannya sebagai tanda pemersatu umat Kristiani dan menunjukkan peperangan suci. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Menurut Philip K. Hitti, sebagaimana yang dikutip oleh banyak sejarawan, banyak perang salib dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode pertama disebut sebagai periode penaklukan, kemudian periode kedua disebut dengan periode reaksi umat Islam, dan yang terakhir adalah periode ketiga disebut dengan periode kehancuran. Kekuatan utama di balik terjadinya perang salib diantaranya adalah Kekaisaran Bizantium, Kerajaan Spanyol, Gerakan Salibiyah, blokade negara salibis. Sesungguhnya invasi pasukan Mongol terhadap negara-negara Islam adalah tragedi terbesar yang tidak ada tandingannya sebelum ini dan sesudahnya. Kendati sebelumnya didahului oleh perang salib, apalagi melihat peristiwa hancurnya ibu kota dinasti Abbasiyah yaitu Baghdad. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahirnya agama Jaina. Pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapila Batu di kaki Gunung Himalaya dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama tersebut. Tekanan yang besar dari kelompok kasta Brahmana terhadap penganut agama Buddha menyebabkan mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain yang bisa memberi perlindungan dan menghindari kebijakan penguasa Hindu. Menjelang masuknya Islam, agama Jaina tidak populer dan agama Buddha sedang menurun. Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tetapi sebelumnya telah ada beberapa kerajaan dan upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India, hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris memerintah di sana. Kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Kerajaan Mughal dipimpin oleh 7 pemimpin, yaitu Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb atau Alamgir I, dan dilanjutkan pemerintahan pasca Aurangzeb. Selanjutnya, peradaban Islam masa kerajaan Syafawiyah di Persia, Iran. Sejarah berdiri dan perkembangan sejarah Syafawi. Kerajaan Syafawi di Persia baru berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Syafawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Berbeda dari 2 kerajaan Islam lainnya, Utsmani dan Mughal. Kerajaan Syafawi menyatakan Syiah sebagai madhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Penyebab kemunduran kerajaan Safawi sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasab II, dan Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik bagaimana diuraikan terdahulu. Pada masa kerajaan tiga besar ini, umat Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi kemajuan yang dicapai berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam.
kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa Turki Utsmani. Berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya setelah daulah yang berjaya di Asia dan Eropa. Pada masa itu, puncak kerajaan Islam berhasil mencapai puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan tiga benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Riwayat Daulah Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah. Daulah Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Daulah Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I. Kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan kebudayaan ada masa Daulah Utsmani terbilang sangat maju. Bukti peninggalan tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki memiliki magnet yang luar biasa untuk menarik wisatawan. Karena terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Sejarah Islam mencatat kisah dan perjuangan Sulaiman Al-Qanun dengan tinta emas sebagai pemimpin muslim tersukses. Di abad ke-16 Masehi, penguasa kekhalifahan Utsmani itu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun Eropa. Di era kepemimpinannya, Kerajaan Ottoman menjelma sebagai negara adikuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Daulah Utsmani mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanun. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah, berfoya-foya, dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keuangan negara. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. Adanya komunitas Islam di berbagai daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga makam-makam Islam yang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan proses masuknya Islam di Indonesia berkembang ada 6, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik, dan ditambah dengan saluran dakwah menurut referensi lain. Dari saluran di ataslah Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia, yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sampai sekarang, seperti pengaruh bahasa, nama, adat istiadat, dan kesenian. Sebab itu, masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan, melainkan mengakomodir yang direkonstruksikan formulasinya dalam ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.